Halo teman-teman, selamat datang di channel Konten Film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie berjudul The Walking Dead, lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya, dengan melanjutkan episode 7-9 di season keempat, yang pastinya akan sangat seru mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di episode pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di film ini. Tapi sebelum lanjut ke dalam isi ceritanya, buat kalian yang sering bertanya-tanya, bagaimana cara menonton film yang kita inginkan dengan mudah tanpa iklan dan pastinya gratis, yang bisa menjamin kenyamanan waktu menonton kalian. Saya ingin merekomendasikan pada kalian sebuah aplikasi yang bisa menjawab semua apa yang kalian mau nih, yaitu sebuah aplikasi bernama Vidno. Yang dimana Vidno adalah salah satu aplikasi Android yang menyediakan layanan menonton film dan serial TV secara lengkap serta gratis dan tanpa iklan. Khususnya buat kalian pecinta film bergenre horror survive seperti zombie, pastinya aplikasi ini cocok buat kalian. Dari beberapa video yang sudah saya bahas, beberapa diantaranya dapat dicari dengan mudah di aplikasi Vidno dan dapat kalian tonton bahkan download tanpa hambatan. Dari mulai Black Summer, Reality Z, Kingdom, dan yang ditunggu-tunggu pastinya The Walking Dead. Hal ini pastinya menjawab semua respon kalian, bukan? Mungkin kalian yang gemar menonton film secara langsung dan detail jauh dari spoiler, alangkah baiknya bisa mencoba aplikasi gratis ini, di mana setelah kalian download dan buka aplikasinya, kalian akan diarahkan ke dalam menu beranda. Lalu step selanjutnya, kalian klik bioskop. Setelah itu cari film yang kalian mau di area penelusuran, semisal The Walking Dead. Loh, kenapa yang muncul hanyalah tayangan konten film? Tenang aja ya, kalian hanya butuh satu step lagi kok. Kalian bisa pilih drama, karena The Walking Dead termasuk series. Maka setelah muncul, kalian bisa klik season sesuai yang ingin kalian tonton, lalu tinggal klik play, dan tunggu semua berjalan dengan lancar. Gimana nih? Mudah bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Vidno sekarang juga, di link description box yang sudah saya sediakan di bawah ini, untuk memudahkan kalian dalam mencari aplikasi ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan gubernur yang sedang menjemur baju, dan ia juga menemani Megan bermain catur, di mana nyatanya saat gubernur dan Megan terjatuh ke lubang, saat itu juga Martinez langsung membantu mereka berdua. Di sana pun terlihat Martinez merasa bingung karena Lily menyebut gubernur dengan nama Brian, karena Martinez mengetahui bahwa itu bukanlah nama asli gubernur. Lalu di sana tanpa berlama-lama, Martinez mengatakan padanya bahwa ia memiliki camp yang tak jauh dari tempat tersebut. Maka jika gubernur ingin bergabung, ada dua syarat yang harus ia patuhi. Di mana pertama Martinez yang menjadi pemimpin kelompok di camp, kedua gubernur jangan menjadi beban. Alhasil mengingat gubernur kini bersama dengan Lily, Megan, dan juga Tara, mau tak mau demi keberlangsungan hidup mereka, gubernur menyetujui hal itu. Setelah beberapa waktu bergabung dengan kelompok Martinez, terlihat Lily tengah mengatakan pada gubernur bahwa ia ingin membangun klinik di camp itu karena ia berpikir bahwa klinik sangat diperlukan di camp tersebut. Mendengar hal itu, gubernur tak menyetujuinya karena ia ingin mencari tempat yang aman untuk mereka. Namun tetapi Lily merasa bahwa di camp ini mereka semua tampak baik-baik saja dan tidak perlu tempat lainnya. Lalu setelah itu, gubernur pun seketika pergi bersama kelompok Martinez untuk mencari persediaan. Namun saat di tengah perjalanan, gubernur seketika melihat sesuatu, yang mana ia menemukan tubuh seorang militer tanpa kepala, di mana mereka terus menemukan mayat kembali dengan bertuliskan pemerkosa, dan satu mayat lainnya yang bertulisan pembunuh yang mana mereka temukan di depan sebuah rumah. Berhubung tujuan mereka untuk mencari persediaan, mau tak mau mereka pun berniat untuk memasuki rumah tersebut. Kemudian Martinez meminta gubernur untuk masuk terlebih dahulu. Di sini mereka semua pun masuk dengan sangat hati-hati karena mereka mendengar sebuah suara dari dalam rumah tersebut. Namun, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan satu zombie yang menyerang salah satu kelompok Martinez. Dengan cepat gubernur membunuh zombie tersebut, lalu dia juga menghabisi zombie yang turut menyerang Martinez. Setelah merasa tempat ini baik-baik saja, terlihat gubernur serta kelompok yang beristirahat sejenak. Lalu di sana Martinez berbicara pada gubernur. Jika saat ia menemukan gubernur di dalam lubang tidak bersama Megan, maka kemungkinannya ia tak akan menolong gubernur. Namun berhubung gubernur di sana terlihat berbeda setelah kehadirannya Megan, membuat Martinez merasa jika gubernur telah berubah dari dulu.
Tak lama kemudian, salah satu kelompok Martinez pun datang, membawa beberapa barang yang ia temukan ini. Setelah itu mereka pun mulai berbincang menceritakan profesi mereka dulu sebelum wabah zombie datang. Lalu setelah berbincang cukup lama, mereka berempat pun kembali pulang ke area camp, di mana setibanya di camp, di sana terlihat Gubernur, Martinez, Lily dan Tara tengah melakukan acara berminum. Di situ Lily memuji Martinez dengan apa yang dilakukan Martinez untuk campnya itu. Lily juga merasakan kenyamanan di camp ini, lalu Martinez pun menjawab bahwa dia membangun camp ini karena ia teringat tempat Gubernur dan ia sewaktu dulu. Lily juga mengatakan bahwa Gubernur tak pernah membahasnya, dan Gubernur menjawab bahwa itu adalah masa lalunya. Berhubung karena mereka telah cukup mabuk, membuat Tara, Martinez, serta Alicia pun pergi dari sana. Terlihat Megan pun meminta tolong pada Gubernur untuk memperbaiki atap tempat tinggalnya itu yang telah bocor. Saat Gubernur tengah mencari cara untuk menutup lubang tersebut, tiba-tiba Martinez mengetuk pintu dan mengatakan bahwa dia mempunyai kejutan untuk Gubernur, yang mana nyatanya Gubernur diberikan sebuah kejutan untuk menemani Martinez yang tengah bermain golf. Terlihat Martinez yang dalam keadaan setengah mabuk seketika mulai memainkan sebuah cerita. Jika mungkin Gubernur sewaktu-waktu bisa kehilangan mereka yang kini Gubernur jaga, di mana waktu demi waktu berbincang, pernyataan Martinez yang seperti mulai menyakiti Gubernur dan lancang, membuatnya terkena hantaman dari Gubernur dan menendangnya hingga terjatuh dari mobil tersebut. Kemudian Gubernur yang murka akan keadaan Martinez yang kini membuatnya menjadi kacung, langsung menyeretnya ke sebuah lubang perangkap yang telah diisi oleh para zombie. Keesokan harinya terlihat Mitch yang sedang membewarakan terkait kabar mengejutkan jika ia telah menemukan mayat Martinez yang berada di lubang perangkap. Karena hal tersebut akhirnya Pete akan menggantikan kepemimpinan Martinez, meski sedikit penduduk tidak menyetujui Pete yang hendak memimpin. Namun akhirnya mereka pun bisa mengerti setelah Pete menjelaskan bahwa ia hanya akan menjadi pemimpin untuk sementara waktu. Setelah itu, Pete pun meminta Gubernur untuk bersiap-siap karena secepatnya mereka akan pergi untuk berburu. Di tengah berjalan mencari apa yang mereka perlukan, tak lama kemudian Mitch memanggil mereka untuk melihat sesuatu, yang mana ternyata di sana terlihat ada kelompok lain. Lalu Mitch mengatakan pada mereka berdua bahwa ia memiliki rencana, di mana dia ingin merebut persediaan serta senjata kelompok tersebut. Mendengar hal itu, Pete yang memiliki hati nurani tak mau melakukannya dan mengatakan bahwa mereka akan mencari persediaannya itu sendiri. Di situ pun, Gubernur hanya bisa berdiam tak mengatakan apa-apa. Setelah itu terlihat Mitch yang mengeluh karena mereka sudah lama mencari, namun mereka hanya mendapatkan beberapa tupai. Saat itu juga Pete melihat Gubernur yang beranjak, di mana mereka berdua lalu segera mengikuti Gubernur. Lalu seketika mereka dibuat kaget ketika mereka melihat kelompok tadi begitu cepatnya telah luluh lantah, dan Gubernur pun mengatakan bahwa sepertinya itu bukan disebabkan oleh zombie, melainkan oleh para manusia. Melihat hal itu, Mitch merasa kesal kepada kepemimpinan Pete yang lamban. Jika saja menurutnya mereka menyerang terlebih dahulu, maka mereka bisa mendapatkan persediaan kelompok ini. Setelah berburu dalam hasil nihil, terlihat Gubernur yang mengajak Lily serta Megan untuk pergi dari tempat itu. Dan saat itu juga Gubernur meminta Lily untuk memanggil Tara untuk segera berkemas dengan bergesa-gesa dan juga turut mengatakan bahwa tempat itu sudah tak aman lagi. Mendengar hal itu, Lily seketika merasa bingung dan menolak ajakannya karena ini tidak masuk akal. Namun seiring berjalannya waktu, Gubernur mengatakan bahwa Lily harus percaya padanya, membuat mereka hendak pergi di waktu malam. Malam hari pun kini tiba, di mana Gubernur membawa Megan, Lily, Tara dan Alicia pergi dari camp. Namun belum jauh dari camp itu, tiba-tiba Gubernur menghentikan mobilnya karena perjalanan mereka terhalang dengan sekumpulan zombie yang telah terjebak di area lumpur. Alhasil, dengan itu, di keesokan harinya terlihat mobil itu pun telah berada di camp kembali, yang mana mereka tak bisa pergi setelah mengetahui kondisi jalan sewaktu malam. Tak lama kemudian, Lily pun terbangun dan melihat Gubernur yang telah rapi, dan Lily menanyakan apa yang akan Gubernur lakukan, namun Gubernur hanya menjawab bahwa ia akan bertahan hidup. Setelah itu Gubernur pun pergi untuk menemui Pete, dan Gubernur mengatakan pada Pete bahwa ia perlu berbicara padanya. Namun saat mereka berdua masuk ke dalam mobil itu, tiba-tiba Gubernur menusuk Pete dan membunuhnya. Dengan tangan bersimbah darah, Gubernur pun lalu datang menuju tempat Mitch, dan Gubernur pun langsung menodongkan pistolnya kepada Mitch. Saat mereka berada di dalam, Mitch menanyakan keberadaan Pete, dan Gubernur menjawab bahwa Pete telah mati. Lalu setelah itu Gubernur pun mengatakan jika ia akan memimpin mereka semua, dan jika Mitch mau bergabung, maka Mitch akan dibiarkan hidup, mengingat Gubernur membutuhkan orang yang keras kepala seperti Mitch di dalam timnya. Alhasil setelah negosiasi singkat terjadi, lalu kemudian Gubernur pun membuang mayat Pete ke sebuah sungai. Saat itu juga Gubernur pun telah memimpin camp tersebut, di mana Gubernur mengatur segala sesuatu yang berada di sana. Di tengah kelompok yang sibuk menyiapkan keperluan camp, berbeda dengan Gubernur yang terlihat pergi menggunakan mobil, yang mana ternyata Gubernur pergi menuju penjara. Dari arah kejauhan Gubernur melihat Rick dan Carl yang tengah berkebun. Kemudian Gubernur pun berjalan di sekitar sana.
Tak lama kemudian ia melihat Maizen dan Herzl yang tengah membersihkan mayat zombie di luar penjara tampak lengah. Setelah memantau keadaan penjara cukup lama, kemudian terlihat gubernur yang telah kembali ke camp, kini lantas berusaha mengumpulkan anggotanya dan mengatakan pada anggota camp itu, jika mereka terus saja tinggal di sana, maka mereka semua akan mati karena di tempat ini sangat berbahaya. Bukan hanya berbahaya dari zombie, tetapi juga berbahaya dari serangan kelompok lain. Lalu gubernur pun menceritakan tentang kelompok Rick yang tinggal di penjara itu, di mana kelompok Rick mempunyai dinding, serta pagar yang kuat dan lahan untuk pertanian, yang mana saat ini tempat itu sangat aman dan cocok untuk mereka tinggal di sana. Demi meyakinkan para kelompok agar mau merampas penjara, saat itu juga gubernur dengan kelicikannya mencoba membuat sebuah cerita bohong dengan mengatakan bahwa kelompok Rick itu adalah orang-orang yang telah menghancurkan kota Woodbury dan sebagian penduduknya adalah pembunuh yang sangat kejam. Di mana gubernur pun berkata bahwa ia telah menyandra 2 orang anggota dari kelompok Rick yaitu Herzl dan Maizen. Kemudian gubernur pun menghasut mereka semua dengan mengatakan bahwa orang-orang di penjara itu telah membakar campnya dulu, serta mereka juga telah membunuh putrinya. Maka dari itu, sebelum kelompok Rick menyadari hilangnya Maizen dan Herzl, mereka pun harus segera menyerang terlebih dahulu. Alhasil karena mereka terpengaruh oleh pembicaraan bohong gubernur, pada akhirnya mereka pun mengikuti dalam penyerangan itu, dan mereka pun akan bersiap-siap dalam kurun waktu 30 menit lagi. Namun setelah seluruhnya bubar, Lily mengatakan pada gubernur jika dia tak harus mencari camp yang baru dan tidak harus melakukan penyerangan. Akan tetapi gubernur mengatakan bahwa ia ingin melindungi Lily dan Megan, di mana dulu Lily bilang padanya bahwa gubernur harus membantunya untuk menemukan tempat yang aman, dan saat itu juga ia akan melakukannya. Di dalam mobil terlihat Maizen dan Herzl dengan keadaan tangan terikat, di mana gubernur memberikan mereka berdua makanan. Herzl menanyakan pada gubernur apa yang diinginkan gubernur, lalu dengan itu gubernur menjawab bahwa ia hanya menginginkan penjara itu karena saat ini ada banyak orang yang harus ia lindungi. Namun lagi-lagi, karena gubernur tipe orang yang sangat licik, tidak memperdulikan perkataan Herzl ketika Herzl berbicara, jika mereka bisa hidup berdampingan tanpa adanya sebuah peperangan. Namun, tetapi gubernur merasa bahwa itu akan menjadi suatu kemustahilan, karena ia serta Rick tak akan mungkin bisa membagi penjara dan hidup berdampingan dengan histori rasa dendam antara mereka. Sementara itu Lily dan Megan yang tidak diperbolehkan ikut berperang oleh gubernur, seketika pun dibuat menunggu di tempat yang aman serta dekat dengan sebuah sungai, karena para zombie tak akan bisa melintasi sungai, ucap dari gubernur. Lalu scene pun beralih di penjara, terlihat Maggie yang tengah menemani Glenn. Di tempat yang sama pun terlihat Daryl yang marah pada Rick setelah ia tahu apa yang terjadi pada Carol, di mana Daryl marah karena Rick memutuskan sendiri dengan membiarkan Carol pergi. Akan tetapi, Rick pun langsung menjelaskan bahwa Carol melakukan itu demi mereka semua, namun tetapi masalahnya itu, Carol telah mengakui hal itu tanpa merasa bersalah. Rick juga tak ingin Carol di penjara saat Tyrese kembali, di mana Rick belum memberitahukan akan hal ini kepada Tyrese, dan ia juga tak tahu reaksi Tyrese jika mengetahuinya. Lalu kemudian, Daryl mengajak Rick untuk mencari tahu sendiri, hingga setelah Rick dan Daryl pergi untuk menemui Tyrese dan mengatakan bahwa mereka ingin membicarakan sesuatu pada Tyrese. Akan tetapi Tyrese menjawab bahwa hal itu bisa ditunda nanti saja karena Tyrese akan menunjukkan sesuatu di mana mereka menemukan bangkai tikus, di mana Tyrese yakin bahwa pelakunya itu sama dengan orang yang telah memberikan makan tikus pada zombie, serta orang yang telah membunuh Karen dan juga Devi. Mendengar hal tersebut seketika Rick langsung menyangkalnya. Hingga saat Rick hendak memberitahukan kebenaran sesungguhnya, tiba-tiba saja sebuah getaran kuat pun menghentikan pembicaraan mereka. Saat itu juga Rick, Tyrese, dan Daryl pun segera keluar dan bergabung dengan yang lain, yang mana ternyata getaran tersebut ulah dari perbuatan mobil tank yang dibawakan oleh kelompok gubernur, di mana hal ini menjadi mengejutkan ketika di sana gubernur meminta Rick untuk mendekatinya karena mereka berdua perlu berbicara. Berhubung Rick berusaha menahan dan mengulur waktu seakan-akan menolak ajakan dari gubernur, membuat gubernur saat itu juga langsung menunjukkan bahwa mereka telah menyandra Herzl dan Maizen, hingga Rick yang mau tak mau berusaha mengikuti kemauan gubernur dengan berjalan mendekati mereka. Lalu kemudian terlihat Daryl yang berbicara pada Tyrese serta Sasha, jika keadaan semakin memburuk, maka mereka harus segera membawa yang lain pergi dari sana dengan menggunakan bus. Hasil setelah Rick mendekat, ia meminta gubernur untuk melepaskan Herzl dan Maizen karena ia sudah berada di depannya. Seketika setelah berada di hadapannya, gubernur pun mulai mengatakan maksud tujuannya datang ke penjara ini, di mana ia ingin mengambil alih penjara tersebut, dan gubernur juga memberikan waktu sampai petang kepada kelompok Rick untuk berkemas agar segera pergi dari penjara. Namun, tetapi Rick berkata, jika di penjara itu ada anak-anak yang tengah sakit dan mereka juga tak bisa bertahan hidup di luar sana. Akan tetapi lagi-lagi gubernur yang tidak peduli seketika mengatakan, meskipun kelompok Rick itu melawan, maka kali ini kelompok gubernur yang akan menang. Semakin lama Rick mengambil keputusan
Semakin lama juga Rick serta kelompok itu keluar, di mana suara tembakan yang mereka timbulkan akan memancing para zombie berdatangan. Di tempat yang sama terlihat anak-anak pun tengah berjalan menuju bus untuk menyelamatkan diri. Namun tetapi Lizzie teringat pesan dari Carol bahwa mereka harus kuat untuk melindungi diri sendiri, di mana saat ini mereka memiliki senjata, dan Lizzie pun mengajak mereka untuk ikut membantu yang lainnya. Sementara itu Rick yang terancam setelah melihat kehidupan Herschel dan Mason di ambang bahaya, berusaha menawarkan gubernur untuk tinggal bersama di penjara karena di penjara itu masih banyak tempat yang kosong, serta mereka pun bisa tinggal di sel blok yang berbeda tanpa saling bertemu. Mendengar hal itu, Herschel pun turun berbicara. Jika itu adalah ide yang sangat bagus, namun tetapi gubernur dengan sifat arogansi seketika berbicara. Jika ia tak mau membagi penjara tersebut, Rick juga mengatakan bahwa kelompoknya itu tak akan pergi kemanapun. Jika mereka tak mau hidup berdampingan, maka mereka tak ada satupun yang tinggal di penjara tersebut. Gubernur yang merasa kesal akan negosiasi ini, karena Rick tak kunjung menyerah. Dengan itu gubernur pun langsung mengambil pedang milik Mason dan berusaha menghunuskan pedang itu pada Herschel, membuat para kelompok yang tengah melihat seketika begitu histeris. Di sana Rick terus saja berusaha membujuk gubernur dan juga anggotanya jika mereka bisa hidup tentram dengan melupakan masa lalu dengan menjadikan sebuah tim. Mendengar kata-kata bijaksana membuat semua orang yang mendengar pun seketika terenyuh. Jika dalam artian perkataan Rick yang tak ingin ada korban jiwa dalam permasalahan ini, begitu juga Herschel yang terancam pun seketika mulai tersenyum. Namun lagi-lagi gubernur yang serakah ingin semua yang ada di penjara malah menyebut Rick sebagai pembohong guna membuat timnya tidak terhasut pembicaraan Rick. Dan tiba-tiba saja gubernur langsung menebas leher Herschel. Melihat hal itu mereka pun semua merasa terkejut apa yang sudah dilakukan oleh gubernur. Saat itu juga terjadilah adu tembakan antara kelompok Rick dan juga gubernur karena awal mula perbuatan gubernur yang sudah membuat mereka murka. Rick yang segera berlari untuk mencari tempat berlindung namun kakinya pun tertembak. Sementara Mason segera bersembunyi dan berusaha untuk melepaskan ikatan di tangannya itu. Di sana Herschel yang masih hidup dengan berusaha merangkak. Namun gubernur datang dan langsung memotong leher Herschel tanpa ampun. Akibat kematian Herschel pun membuat baku tembak antara mereka pun semakin menegang. Di waktu yang sama di tempat berbeda, terlihat Lily yang tengah menunggu gubernur seketika memperhatikan satu zombie yang akan berjalan ke arah mereka melewati sungai tersebut. Lalu di saat itu juga Megan pun meminta tolong pada Lily untuk membantunya menggali tanah, namun tetapi Lily yang tengah fokus memperhatikan zombie tersebut. Saat Lily merasa lega ketika zombie terbawa arus, namun tanpa diduga, muncullah satu zombie yang keluar dari tanah di tempat bermain Megan. Megan yang berteriak membuat Lily yang sangat jauh keberadaannya, membuat ia tak bisa menggapai sang anak dengan cepat dan alhasil Megan harus terkena gigitan zombie. Menyadari jika tempat aman menurut gubernur nyatanya membuat Lily harus kehilangan sang anak. Tak lama kemudian, Lily pun berusaha menyusul ke tempat kejadian baku tembak gubernur dan juga Rick dengan menggendong Megan yang telah mati. Melihat hal itu, gubernur pun segera menggendongnya dan menembak kepala Megan tanpa kata-kata, membuat Lily yang melihat begitu histeris. Dalam adu tembakan tersebut, kelompok Rick yang kalah dalam pasukan senjata nyatanya dibuat terdesak ketika gubernur memerintahkan mobil tank itu untuk masuk. Melihat hal itu, Maggie pun segera menyuruh Beth untuk segera pergi mengajak yang lain menaiki bus. Sementara ia akan menjemput Glenn yang masih berada di sel. Sontak Maggie yang panik dan mencoba membawa Glenn masuk ke dalam bus. Namun berhubung Beth tak ada di area bus, dengan itu Maggie pun langsung berusaha mencarinya dan terlebih dahulu mengarahkan Glenn agar tetap di dalam bus karena kondisinya belum cukup pulih. Setelah itu Maggie pun menanyakan pada Sasha keberadaan Beth, namun Sasha tak mengetahuinya. Hingga saat akan mundur mereka melihat bus itu telah pergi. Di sana pun Tyrese melihat Sasha dan Bob yang berusaha mundur karena terdesak. Lalu saat itu juga ia mencoba menyusul mereka. Akan tetapi datanglah dua anak gubernur yang terus saja menembaki Tyrese. Namun beruntungnya Tyrese berhasil selamat ketika datanglah Mika dan Lizzie yang menembak dua anggota gubernur. Sementara Rick yang bersembunyi nyatanya berhasil menyergap gubernur, membuat terjadinya suatu aksi perkelahian antara mereka. Namun berhubung Rick terlebih dahulu terkena tembakan di area kaki, membuatnya yang lemas terus saja mendapatkan hantaman dari gubernur. Hingga saat Rick di ujung tanduk, nyatanya lagi-lagi keberuntungan ada di pihak mereka ketika tiba-tiba saja Mason datang dan langsung menusuk gubernur dengan pedangnya itu. Kemudian Mason pun segera membantu Rick dan berusaha meninggalkan gubernur yang telah sekarat. Di sisi lain, Daryl yang masih bertahan dengan melawan pasukan gubernur, seketika berusaha memasukkan sebuah granat ke tank membuat tank itu meledak, sehingga Mitch pun langsung keluar untuk menyelamatkan diri. Namun Daryl yang tepat berada di depannya seketika langsung membunuhnya. Sementara Rick yang berusaha berjalan ke penjara untuk mencari keberadaan Carl, pada akhirnya ia menemukan Carl dengan keadaan baik-baik saja. Namun di sana mereka yang seketika mencari keberadaan Judith seketika membuat mereka pun merasa sedih saat mereka melihat keranjang Judith yang telah dipenuhi oleh darah, membuat mereka berpikir bahwa Judith sudah tiada. Setelah itu mereka berdua pun pergi dari penjara. Sementara itu gubernur yang nyatanya masih hidup seketika melihat bayangan Lily mendekatinya.
di mana Lily yang murka akan apa yang gubernur lakukan, tanpa pikir panjang lantas menembak gubernur saat itu juga. Setelah kejadian mengerikan terjadi di penjara dengan robohnya beberapa pagar, membuat penjara sepenuhnya dipenuhi oleh zombie. Lalu di sana Mason yang masih berada di kawasan penjara, berhubung karena zombie-zombie itu selalu mencoba menyerangnya. Pada akhirnya Mason pun menjadikan kedua zombie untuk bahan berkamuflase, agar para zombie lain tidak mengetahui keberadaannya. Lalu setelah itu Mason pun menemukan kepala Hershel yang telah menjadi zombie. Dengan berat hati, meski bersedih, Mason pun langsung menusuk kepala Hershel tersebut. Di sisi lain saat di perjalanan terlihat Kal yang marah pada Rick dan tak memperdulikan Rick, meski berjalan tertati-tati di belakangnya akibat luka di area kaki, di mana Rick yang meminta Kal untuk berjalan perlahan karena mereka harus tetap bersama mencari tempat yang aman serta mencari persediaan. Namun Kal yang sama sekali tak memperdulikannya dan Kal serta Rick yang terus berjalan. Pada akhirnya mereka pun telah sampai di area permukiman dan seketika berusaha memasuki sebuah toko untuk mencari bahan pangan. Lalu ketika Rick meminta Kal untuk menunggunya di luar, namun tetapi Kal tak mau dan mengatakan bahwa seharusnya ayahnya lah yang menunggu, mengingat bahwa keadaan Rick tengah terluka. Alhasil dengan itu karena mereka berdua saling keras kepala, pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk masuk ke dalam toko tersebut secara bersama-sama dan mulai menyisir setiap sisi toko itu. Lalu tak lama kemudian muncullah satu zombie, hingga Kal yang berniat menembaknya namun Rick melarang karena menurut Rick bahwa zombie itu lemah dan bisa diatasi dengan sangat mudah, hingga Rick yang mengambil sebuah kapak yang berada di sana. Namun karena Rick yang lelah membuat pukulannya itu tidak keras dan tidak berhasil membunuh zombie itu, alhasil dengan itu Kal membantu dengan menembak zombie tersebut sekaligus membuat mereka pun mendapatkan beberapa makanan di area toko ini. Sementara itu Mason yang telah pergi meninggalkan penjara bersama dengan kedua zombie yang ia bawa tadi. Saat di perjalanan ia melihat jejak kaki, namun dia tak mengikutinya dan Mason malah berjalan menuju hutan. Di tempat lain pun Rick dan Kal yang telah melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka berdua pun masuk ke dalam salah satu rumah untuk beristirahat. Lalu mereka berdua pun mulai memeriksa tempat tersebut. Alhasil setelah dirasa tempat itu aman untuk berlindung, pada akhirnya mereka pun berencana akan bermalam di rumah tersebut setelah berusaha meletakkan kursi di area pintu. Lalu scene pun beralih di flashback Mason dan Mike suaminya serta di sana juga ada teman Mike. Mereka bertiga pun tengah berbincang dan Mason pun menyajikan makanan untuk mereka sambil menggendong anaknya itu. Namun tiba-tiba, seketika saja penampilan Mike dan temannya itu telah berubah tanpa tangan, yang mana kemungkinan dua zombie yang dibawa Mason sewaktu dulu bersama Andrea adalah Mike serta teman Mike. Lalu setelah itu Mason pun terbangun terkaget di sebuah mobil, yang mana nyatanya bayangan-bayangan mengerikan tadi adalah sebuah mimpi. Di keesokan paginya terlihat Kal yang terbangun berusaha menyiapkan sarapan untuk sang ayah, namun karena ayahnya tidak kunjung terbangun, membuat Kal memutuskan untuk menghabiskan makanan tersebut. Hari pun telah siang, namun Rick yang belum saja terbangun, membuat Kal yang panik seketika berusaha membangunkannya, namun Rick yang tak bangun-bangun, membuat Kal yang seketika berteriak untuk meminta Rick agar bangun. Namun suara teriakan itu mengundang zombie, dan zombie itu mulai mendobrak pintu tersebut. Kemudian Kal keluar dari pintu belakang, dan ia melihat ada dua zombie. Lalu Kal pun segera menggiring zombie itu untuk menjauh dari rumah yang ia singgahi. Namun tetapi satu zombie pun datang ke arah belakang Kal, dan mulai menyerang Kal, membuat Kal yang seketika terjatuh karena panik. Namun untunglah Kal bisa mengatasi zombie tersebut secara sendirian, hingga Kal yang telah kembali pulang, seketika mencoba berbicara pada sang ayah yang masih tak sadarkan diri dengan mengatakan bahwa ia telah menyelamatkan ayahnya karena ia telah membunuh dua zombie yang akan masuk, di mana Kal yang emosi seketika berbicara bahwa Rick tak bisa melindunginya, melindungi Judith maupun yang lain, dan semua yang telah menimpanya itu adalah kesalahan Rick, dan Kal juga mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja meski Rick mati di waktu sekarang. Kemudian, Kal yang terlihat marah pun seketika pergi untuk mencari persediaan makanan, lalu Kal pun berencana akan memasuki salah satu rumah. Saat Kal berada di dalam rumah itu, ia menemukan makanan dan mulai memeriksa ke tempat lain. Saat Kal membuka sebuah pintu, yang mana ternyata di ruangan itu terdapat satu zombie yang berusaha keluar. Lantas Kal yang berusaha menutup kembali pintunya, namun tenaga zombie yang lebih kuat membuat Kal yang kembali terjatuh dan lantas semakin panik. Segera melepaskan beberapa tembakan hingga satu tembakan yang berhasil mengenai zombie itu tampak hanya menggores saja. Hingga Kal yang berniat keluar melewati jendela, namun berhubung jendela yang macet, pada akhirnya Kal pun bisa selamat saat ia berhasil mengurung zombie tersebut ketika ia mencoba meninggalkan sebelah sepatunya itu untuk mengalihkan perhatian zombie. Hingga setelah melewati kengerian seorang diri, setelah itu Kal tampak bahagia ketika ia memakan 3 liter puding coklat yang ia dapatkan dari rumah tersebut. Di tempat lain, Mason kembali melanjutkan perjalanannya dan berjalan dengan diikuti kedua zombie tersebut. Terlihat Mason yang tengah memikirkan sesuatu,
di mana Mason terus saja memperhatikan satu zombie, namun tiba-tiba saja Mason terlihat marah dan langsung membunuh semua zombie yang berada di sana dengan membabi buta tanpa ada alasan yang jelas termasuk zombie yang ia bawa. Setelah selesai membunuh semua zombie itu, terlihat Mason pun langsung menangis. Kemudian Mason kembali ke jalan tadi, di mana ia melihat jejak kaki dan Mason pun langsung mengikuti jejak kaki tersebut. Malam hari pun tiba di mana Carl terbangun karena ia mendengar suara ayahnya mendengkur dan mengejang. Carl yang mengira bahwa Rick telah mati dan berubah menjadi zombie. Seketika di sini berniat menembak Rick, namun Carl tak bisa melakukannya. Dengan itu Carl pun pasrah serta meminta ayahnya untuk menggigitnya saja. Namun jauh dari perkiraan Carl, ketika Rick ini berbicara kepada Carl bahwa dia tak boleh keluar, membuat Carl yang tadinya takut berubah menjadi tenang. Ketika sang ayah masih hidup, lalu setelah mengatakan hal itu, Rick kembali tidak sadarkan diri. Keesokan harinya Mason yang telah sampai ke tempat yang pernah didatangi Rick dan Carl dengan melacak sebuah jejak. Menyadari apa yang Mason cari telah pergi dari sini, lantas Mason pun segera melanjutkan perjalanannya kembali. Hingga Rick yang mulai kembali siuman, seketika mengatakan pada Carl bahwa seharusnya Carl tak pergi keluar karena di luar sangat berbahaya. Rick pun seketika kini mulai menyadari bahwa anaknya itu telah dewasa. Lalu Rick meminta maaf karena ia masih memperlakukan Carl seperti anak kecil. Lalu tak lama kemudian, Mason pun menemukan kaleng coklat bekas Carl. Setelah itu, ia pun mengendap-endap dan mulai melihat sebuah rumah dari balik jendela, di mana di sana ia merasa terharu ketika pada akhirnya ia menemukan Carl dan Rick di dalam rumah tersebut tengah terduduk. Setelah itu, Mason pun segera mengetuk rumah itu, di mana Rick serta Carl yang belum mengetahuinya pun mulai berwaspada. Namun Rick yang mengintip di lubang pintu. Seketika di sini Rick tertawa senang ketika ia mengetahui siapakah orang yang berada di balik pintu area luar. Hingga film The Walking Dead season 4 episode 7-9 pun kini selesai.